Click one. Why me do my two-step? Welcome to podcast HMS Uniska. Jadi HMS itu mengadakan podcast yang berisi tentang sosialisasi terus perkenalan kampus. Yang paling penting sih di sini nantinya akan kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Jadi bagi kalian yang mau nonton jangan sampai ketinggalan. Oke? Nah, sekarang di podcast ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bang Padli. Beliau adalah Presma Uniska MAB. Selamat malam Bang Padli. Selamat malam. Jadi gini Bang Padli, kebetulan Bang Padli ini adalah Presma Uniska MAB ya benar? Ya. Jadi banyak sih Bang yang harus kita bahas dan harus kita diskusikan di sini. Yang paling penting itu mengetahui tentang mahasiswa yang berada di kampus kita. Karena Abang ini kan orang yang sangat penting, mungkin orang yang sangat penting dan berpengaruh. Benar kan Bang? Insya Allah. Waduh, insya Allah gitu Insya lah. Allah benar. Jadi gini Bang, Insya Allah. karena pandemi sekarang, karena pandemi sekarang itu Bang, mahasiswa yang dulunya barbar, yang dulunya mereka itu menyalurkan ke kreativitas mereka itu dengan leluasa. Karena pandemi mereka itu menyempit kreativitas mereka itu Bang. Nah, kalau dari Abang sendiri nih sebagai Presma, sebagai orang yang berpengaruh dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, pandangan Abang bagaimana tuh untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang? Kebanyakannya sih kalau untuk mahasiswa, ini mahasiswa yang sudah lama kuliah atau yang baru masuk ya? Yang baru? Yang baru mau masuk. Baru mau masuk. Kalau untuk yang baru masuk, karena ini pandemi corona ya. Iya. Jadi kalau menurut saya akan berpengaruh khususnya bagi kita yang di organisasi sih. Apalagi untuk yang meneruskan generasi kita, ada cara-cara dari organisasi kita masing-masing untuk mengatasinya. Kalau dari saya pribadi, tahun ini bisa kita terfokus untuk persiapan diri kita sendiri dulu untuk menyambut mereka datang. Bagaimana caranya? Misalkan kita sering memberikan edukasi ke teman-teman kita yang masih aktif di organisasi. Bagaimana caranya nanti untuk menyambut adik-adik yang mau gabung di Uniska nih. Karena tahun ini di Uniska kita kan biasanya ada yang namanya PKKMB itu, penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya. Kemungkinan tahun ini bisa ditiadakan untuk di tahun 2020. Itu kemungkinan berpengaruh besar buat kita yang lagi aktif berorganisasi nantinya, yang khususnya untuk meneruskan kader-kader kita sih. Jadi daripada kita menunggu itu, lebih baik kita mempersiapkan diri kita sendiri dulu nih untuk menyambut bagaimana nantinya kita mempersiapkan kedepannya organisasi kita dan menyambut adik-adik kita yang mau baru masuk nih. Seperti apa nanti strategi-strateginya. Kalau untuk strategi-strateginya mungkin banyak dan beragam, nantinya itu dipikirkan dari kawan-kawan yang memang bisa bisa merancang lah. Mungkin juga yang tahun ini misalkan tidak menerima, tidak membuka open recruitment lah, ya kan? Karena apa? Mungkin alasannya tadi mereka terfokus di anggota dalam mereka dulu. Jadi mungkin itu sih. Tapi kemarin tuh saya pernah dengar itu dari prodi kami sih Bang, teknik sipil. Itu kayaknya ada mahasiswa yang baru masuk itu, mereka diperintahkan untuk semuanya masuk kayak sejenis formalitas aja Bang. Jadi kalau menurut saya sendiri ya Bang ya, kalau mahasiswa yang mungkin kayak mahasiswa baru, fokus kita pembicaraan kita masuk ke organisasi tapi secara formalitas. Jadi kayak kurang gitu Bang. Kenapa jadi kurang? Karena organisasi itu kan menumbuhkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, aktif dan inovatif. Tapi karena ini acaranya kayak formalitas, kayak sejenis mahasiswa yang formalitas masuk organisasi, jadi kayak kurang gitu Bang.
Itu sih yang saya dengar. Tapi kalau misalkan dari abang ada sanggahan atau apa gitu, ada dengar lain dari dosen atau rektorat lain? Kalau dari saya pribadi untuk saat ini tidak ada sih mendengar yang seperti itu ya, tapi yang baru dapat informasi itu mungkin yang PKKMB ya tetap ditunda di tahun 2021, tapi tidak tahu itu terjadinya untuk bulan berapa dan tanggal berapa. Tapi untuk bocoran dan itu saya masih belum mendengar sih sebenarnya. Ya, siapa tahu kalau abang pernah ada mendengar kan lebih bagus kan disampaikan kepada yang petinggi-petinggi kampus kan bang. Itu kayaknya kurang sih bang. Soalnya kalau misalkan mahasiswa yang baru masuk nih, kita kan nggak tahu mereka itu gimana program kerja mereka. Kita masukkan ke dalam organisasi terus ntar organisasinya hancur gimana? Karena orang kebanyakan juga kan nggak memadai gitu nah.